tuh? Dijawab ya, salam dari Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Rismawati Sidik, Ibu dari SMP Negeri 25 Depok. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menemani kalian belajar online matematika. Sebelumnya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, amin. Ya, sebelumnya Ibu nanya juga nih sama kalian. Kalian rindu gak sama sekolah? Kalian rindu gak sama teman-temannya? Kalian rindu gak sama guru-gurunya? Rindu dong. Sama Ibu juga rindu banget sama sekolah, sama kalian, dan sama suasana kelas. Yuk kita berdoa sama-sama, semoga virus corona ini cepat menjauh dari kita, sehingga kita bisa ketemu lagi dan bisa belajar lagi. Amin ya robbal alamin. Ya, perkenalkan juga, ini ada si Matt dan ada si Tika. Matt sama Tika ini akan menemani Ibu dan menemani kalian belajar online matematika juga loh. Ya pokoknya tetap semangat terus belajarnya. Walaupun kita di PJJ dan daring ini, kita harus tetap semangat terus. Dan terapkan juga ya 3M-nya. M yang pertama, jangan lupa pakai masker, terus cuci tangan, dan jauhi kerumunan ya. Jadi stay terus di rumah, belajarlah dari rumah, tersemangat terus belajar ya. Oke? Yuk, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Pertemuan ketiga mengenai aplikasi dan penerapan perbandingan. Hari ini kita akan belajar bersama Disdik. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Matt dan saya Tika. Saya akan menemani kalian belajar online yang akan dipandu juga sama Ibu Rismawati Sidik SSI MPD. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ini yang pertama ialah menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan perbandingan senilai. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang terkait dengan skala, peta, dan model. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan berbalik nilai. Outline yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama ialah permasalahan perbandingan senilai, yang kedua skala peta dan model, dan yang ketiga permasalahan perbandingan berbalik nilai. Yuk kita mulai belajar. Nah, sebelumnya sudah diberitahukan atau sudah dipelajari mengenai ciri-ciri perbandingan senilai dan ciri-ciri perbandingan berbalik nilai. Nah, sebelumnya Ibu akan review sebentar mengenai konsep dari dua perbandingan ini. Nah, sekarang konsep perbandingan senilai itu ialah jadi perbandingan dari dua buah besaran atau lebih, yang mana apabila nilai dari salah satu besaran bertambah atau naik, maka nilai besaran lain pun ikut bertambah atau naik. Sekarang pasti bertanya kan kalian, Bu, itu hanya bisa bertambah saja, kalau turun atau berkurang bisa nggak Bu? Bisa banget. Jadi kalau misalkan salah satu besaran itu berkurang atau turun, nah besaran lain juga pasti berkurang atau turun. Jadi harus sama. Nah, kondisinya harus sama. Salah satu besaran naik atau turun, nah besaran lain juga ikut naik atau ikut turun juga. Jadi harus sama ya. Itu namanya ciri dari perbandingan senilai. Paham sampai sini? Semoga ya. Nah, sekarang yang kedua, perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai itu adalah perbandingan dari dua buah besaran atau lebih, yang mana apabila nilai dari salah satu besaran itu bertambah atau naik, nah nilai besaran lain berkurang atau turun. Nah, jadi berlawanan ya. Jadi kalau misalkan satu besaran itu bertambah atau naik, nah besaran lain itu berkurang atau turun. Atau bisa juga besaran pertama itu dia naik turun, nah besaran lain itu naik. Jadi yang penting kata kuncinya berlawanan gitu. Jadi kalau senilai dia sama kondisinya, kalau berbalik nilai kondisinya itu berlawanan ya. Paham ya sampai sini? Ya, yuk kita lanjut. Nah, setelah kalian sudah memahami dari konsep kedua perbandingan tersebut, sekarang kita coba soalnya. Ulul adalah seorang koki di hotel.
Dia sedang mengubah resep masakan untuk menjamu tamu hotel yang semakin bertambah banyak karena musim liburan. Nah, resep yang telah dibuat sebelumnya adalah 2 gelas takar tepung terigu yang dapat dibuat 3 lusin cookies. Jika dia mengubah resepnya menjadi 12 gelas takar tepung terigu, kira-kira berapa lusin yang dapat dibuatnya? Nah, kira-kira konsep senilai atau berbalik nilai. Coba sebelum kalian menentukan itu senilai atau berbalik nilai, kalian terlebih dahulu logika dulu nih. Kalau 2 takar tepung terigu, dia bisa bikin 3 lusin cookies. Kira-kira kalau 12 gelas takar, kira-kira dia lebih dari 3 lusin atau kurang dari 3 lusin? Iya, betul, ada yang jawab lebih dari 3 lusin. Nah, jawab itu pasti betul ya. Nah, jadi kalau takarannya ditambahin, pasti banyaknya cookies yang dibuat juga pasti bakal bertambah. Jadi dua kondisi itu sama ya, makanya itu adalah konsep permasalahan perbandingan senilai. Nah, jawabannya kita bandingkan sebelah kiri itu untuk gelas takar dan sebelah kanan ini adalah cookies yang akan dibuat. Nah, kondisi pertama 2 gelas takar tepung terigu per 12 gelas takar tepung terigu. Nah, dengan 2 gelas takar tadi kita bikin 3 lusin cookies ya, per X lusin cookies. Nah, ini ibu misalkan X karena kita belum tahu nih lusin cookies yang dibuat itu nanti berapa. Bu, saya boleh nggak pakai huruf A? Bu, saya boleh nggak pakai huruf B? Terserah kalian, dari A sampai Z boleh, tapi biasanya huruf X. Nah, makanya ibu buat pakai huruf X ya. Kalau misalkan kalian mau A mau P ya monggo silakan, nggak jadi masalah ya. Lalu kemudian dikali silang, 2 dikali X, 12 dikali 3. Nah, maka akan bentuk ini, 2 kali X, 2X sama dengan 3 kali 12. 2X sama dengan 36. Nah, untuk mencari nilai X, 36 dibagi 2. Dapatlah nilai X-nya 18. Jadi kesimpulannya, dengan 12 gelas takar tepung terigu dapat membuat 18 lusin cookies. Kayak gitu ya. Permasalahan pertama sudah terselesaikan. Lanjut yuk. Nah, sekarang kita harus tahu dulu nih skala. Ya, skala itu juga konsep dari perbandingan. Nah, di sini ada ibu bikin segitiga ya. Yang di atas puncak ini JP, sebelah kiri dan kanannya ini kita bagi 2, sebelah kiri skala dan sebelah kanan itu JS. JS itu jarak sebenarnya. Nah, ini ada dibagi, ini dikali. Nah, pernah lah ya kalian belajar gini sebelumnya di SD, mungkin sudah belajar ya skala. Nah, ini segitiganya mesti dihafal nih. Nah, untuk mencari jarak peta, berarti skala dikali JS. Untuk mencari skala, berarti jarak peta dibagi jarak sebenarnya. Kalau nyari JS, berarti jarak peta dibagi skala ya. Oke, sekarang kita ke contoh soalnya yuk. Nah, contoh soal kayak gini. Sebuah peta berskala 1:10 juta. Jarak kota Jambi dan Palembang pada peta jaraknya 2,4 cm. Seorang sopir bis berangkat dari kota Jambi menuju kota Palembang dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Selama perjalanannya, ia berhenti istirahat sebanyak 1 kali selama 30 menit. Ia tiba di kota Palembang pukul 10.30. Tentukan berapa jam bis itu di perjalanan, dan yang kedua, pukul berapa sopir bis itu berangkat dari kota Jambi. Nah, jawabannya kita cari dulu jarak sebenarnya. Rumusnya jarak peta dibagi skala. Jarak peta kita masukin 2,4, skalanya 1:10.000, atau bisa kita tukar balik dengan kali, maka sebelah sini kita putar balik jadi 10 juta per 1. Dapatlah hasilnya 24 juta cm, kita konversikan ke kilometer dapat 240 km. Nah, kemudian jawaban poin A, lama perjalanan itu jarak dibagi kecepatan. Nah, masukkan jaraknya 240 km, kecepatan 80 km per jam, dapatlah durasi perjalanan itu sebanyak 3 jam. Lalu untuk menjawab poin B, waktu berangkat sama dengan waktu tiba dikurang waktu istirahat ditambah lama perjalanan. Waktu berangkat 10.30 dikurang waktu istirahatnya 30 menit ditambah 3 jam perjalanannya, sehingga 10.30 dikurang 3.30. Nah, dapatlah waktu berangkatnya jam 7.00 ya. Nah, sekarang permasalahan model.
Di samping rumah Reza terdapat sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Ayahnya merencanakan akan menemani berbagai jenis tanaman obat. Keliling tanah itu 40 meter dan perbandingan ukuran panjang dan lebarnya adalah 5:3. Gambarlah keadaan tanah itu dan tentukan panjang dan lebarnya. Nah, ini ukuran tanahnya persegi panjang ya. Berarti kita harus cari panjang dan lebarnya. Sebelumnya, kita cari dulu keliling tanah sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Masukkan keliling tanahnya 40 meter sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Nah, berarti panjang tambah lebar itu 40 bagi 2, yaitu panjang tambah lebar dapatlah hasilnya 20 meter. Kemudian, kita bikin perbandingan ya. Tadi panjang sama lebar perbandingan 5:3. Kita cari panjang dulu yuk. Berarti panjangnya 5/5 tambah 3 dikali 20 atau 5/8 dikali 20. Dapatlah panjangnya 12,5 meter. Dan yang kedua kita cari lebar. Lebarnya berarti 3/5 tambah 3 dikali 20 meter atau 3/8 kali 20, sehingga dapatlah lebarnya 7,5 meter. Sehingga panjangnya itu adalah 12,5 meter dan lebarnya 7,5 meter. Nah, sekarang permasalahan berbalik nilai. Contoh, waktu yang dibutuhkan untuk membaca 300 kata adalah 1 menit. Untuk membaca satu buah buku cerita ialah membutuhkan waktu 4 jam. Andi mempunyai kecepatan membaca 400 kata per menit. Berapa waktu yang dibutuhkan Andi untuk membaca cerita yang sama? Nah, di sini kalau 300 kata dia dapat waktu 4 jam. Kira-kira kalau 400 kata berarti lebih cepat atau lebih lama dari 4 jam? Iya, lebih cepat. Jadi itu konsep dari berbalik nilai ya. Berarti kita cari 300 kata kita kalikan dengan 4 jam ya. 400 kata kita kalikan dengan X jam karena kita belum tahu ya berapa jam yang dibutuhkan. 300 kali 4 1200 sama dengan 400x. Dapat X-nya didapat dari 1200 dibagi 400, dapatlah X-nya sama dengan 3. Jadi dengan kecepatan membaca 400 kata per menit membutuhkan waktu 3 jam untuk membaca buku cerita tersebut ya. Oke, sekian dari Ibu. Selamat belajar lagi ya. Thank you, dadah. Sampai ketemu pertemuan selanjutnya. Nah, gimana belajarnya? Seru dan mengasyikan kan? Semoga ilmu yang Ibu kasih ke kalian bermanfaat ya. Amin. Pokoknya tetap semangat terus belajar ya. Dan selamat berkarya selama di rumah ya. Stay safe semuanya di rumah. Jaga kesehatan masing-masing, minum vitamin, makan makanan bergizi, dan semoga kita jauh dari penyakit ya. Amin. Oke, cukup sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.